Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Tasya Akila. Saya berasal dari UPN Veteran Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai revolusi edukasi menggunakan chatbot di Indonesia. Nah, di sini kita masuk ke permasalahan utama sekolah-sekolah dan guru-guru di Indonesia yang bisa diselesaikan oleh chatbot. Yang pertama itu ada kekurangan bahan pembelajaran, di mana kekurangan bahan pembelajaran ini bisa diselesaikan oleh chatbot karena chatbot memiliki fitur-fitur yang sangat lengkap seperti video, dokumen, foto, chat, maupun pesan suara. Jadi bahan pembelajarannya bisa di-share dalam bentuk digital melalui chatbot sehingga para siswa itu mendapatkan ilmu melalui bahan digital. Yang kedua ada keterbatasan jumlah pengajar, di mana dalam chatbot ini tidak perlu memerlukan banyak SDM pengajar yang profesional. Jadi chatbot ini tuh bisa digunakan oleh beberapa pengajar yang profesional saja, tetapi tetap bisa merespon para siswa untuk bisa memberikan ilmu yang bermanfaat. Nah, yang ketiga itu ada kurangnya minat baca, di mana kebanyakan para siswa sekarang kurang minat baca karena hanya melihat atau belajar melalui materi atau dari tulisan. Maka dari itu, dengan adanya chatbot ini, dengan fitur-fitur yang lengkap seperti video maupun foto, para siswa bisa belajar melalui video yang bisa dilihat dengan visualnya. Jadi para siswa itu nggak monoton, sehingga mereka mendapatkan pembelajaran yang baru gitu, tidak hanya membaca teks atau buku fisik saja. Lalu yang keempat itu ada keterbatasan sarana dan prasarana, di mana pada poin ini chatbot ini bisa membantu para siswa yang kurang fasilitasnya, di mana melalui chatbot ini para siswa hanya perlu menggunakan aplikasi saja atau web saja, tapi mereka tetap bisa mendapatkan materi ataupun mendapatkan ilmu dimanapun dan kapanpun. Mereka tetap bisa mendapatkan pembelajaran yang mereka inginkan karena chatbot ini sangatlah fleksibel dan bisa memberikan materi atau fast respon kepada para siswa di Indonesia. Selanjutnya di sini ada konsep pelatihan nasional dalam membantu guru dan sekolah untuk penerapan teknologi chatbot. Di sini saya membuat rencana kegiatannya. Itu saya akan membuat webinar nasional, di mana webinar ini merupakan pertemuan secara online yang diselenggarakan untuk membahas atau memberikan materi terkait teknologi chatbot seperti fungsinya, keunggulannya, cara kerjanya maupun kegunaannya. Nah, selanjutnya itu saya akan membuat workshop. Jadi kayak workshop ini merupakan outputnya dari kegiatan webinar yang di dalamnya memberikan pelatihan seperti praktek yang menggunakan chatbotnya, bedah teknologi chatbotnya, maupun tips and trick menggunakan semua fitur dalam teknologi chatbot tersebut. Selanjutnya itu ada target audience. Di sini target webinar dan workshopnya itu sekitar 200 orang, pelaksanaannya secara online. Di sini targetnya itu ada seluruh guru-guru di Indonesia, seluruh mahasiswa atau mahasiswi aktif jurusan keguruan di Indonesia, dan pemerintah pusat maupun daerah yang menaungi dalam bidang pendidikan. Oke, di sini selanjutnya ada Key Performance Indicator, di mana KPI ini merupakan alat ukur kinerja suatu instansi untuk mencapai tujuan yang ingin diraih. Jadi di sini ada area kinerja utamanya, yaitu meningkatkan kualitas guru, meningkatkan kualitas siswa, meningkatkan bahan ajar maupun sarana dan prasarana. Terus di sini KPI-nya itu ada memberikan training, tingkat pendidikan guru, nilai rata-rata siswa, prestasi non-akademi, memberikan materi secara digital, jumlah jam pembelajaran, dan memberikan fasilitas pada siswa. Nah, bobot KPI ini totalnya itu harus 100. Kalau misalnya target ini bisa menggunakan persentase, nominal, rupiah, maupun juga jam. Kalau untuk realisasi di akhir tahun ini adalah pekerjaan yang udah dilakukan selama 1 tahun. Dan untuk mencari skornya, skor ini bisa dicari dengan 2 cara, yaitu skor maksimum dengan cara target dibagi realisasi akhir tahun dikali 100, dan ada skor minimum dari realisasi akhir tahun dibagi target dikali 100. Nah, jadi kayak di sini yang pertama itu skornya 50, dari 100% dibagi 200% dikali 100, dapatlah 50. Nah, untuk skor akhir tahunnya itu berasal dari skor dikali bobot KPI
dibagi 100. Jadi 50 dikali 20 dibagi 100. Hasilnya itu 10. Oke, selanjutnya itu ada SWOT pelatihan nasional. Jadi di sini yang pertama ada strength-nya. Strength-nya itu memberikan materi dan praktik mengenai teknologi chatbot dengan baik. Pelatihan bisa dilakukan di mana saja secara fleksibel dan juga mendapatkan ilmu dan dapat meningkatkan kualitas diri. Lalu di sini ada weakness-nya, yaitu kuota peserta terbatas dan kurangnya SDM yang profesional. Lalu ada opportunity-nya, yaitu dapat meningkatkan mutu pendidikan dengan mengimplementasikan pelatihan tersebut kepada sekolah-sekolah. Lalu bisa menyelesaikan kendala di pendidikan menggunakan teknologi chatbot, lalu bisa menambah relasi dengan pihak internal maupun eksternal. Dan yang terakhir itu ada traits-nya, yaitu di sini ada banyak guru-guru dan masyarakat yang belum tahu tentang teknologi chatbot. Lalu masih banyak masyarakat yang gagap teknologi dan juga banyak bermunculan teknologi seperti chatbot ini. Jadi banyak kompetitornya. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke dalam organisasi yang mendukung program pelatihan. Di sini aku milih pemerintah karena pemerintah itu adalah orang yang bisa membantu program pelatihan yang aku buat. Karena pemerintah adalah pihak yang paling tepat, di mana pihak tersebut juga bisa membantu untuk mencerdaskan masyarakatnya supaya Indonesia lebih maju lagi. Jadi jika program ini berhasil dibantu pemerintah dengan cara teknologi chatbot ini dan bisa menyebabkan keunggulan pada siswa-siswa yang ada di masyarakat Indonesia ini. Jadi siswanya bisa berkembang, bisa menambah kualitas dirinya, dan di situ dia juga bisa memberikan manfaat kepada masyarakat atau orang lain, maupun bisa berdampak pada Indonesia sendiri. Jadi sistem pendidikan Indonesia juga maju, Indonesia juga bisa maju. Begitu. Nah, kalau dari menurut bisnis framework, ini yang pertama ada politik dan hukum, di mana kebijakan pemerintah suatu negara dapat mempengaruhi program pelatihan. Maka program yang hendak dilakukan harus turut mengikuti regulasi pemerintah yang berlaku. Lalu ada ekonomi, di mana hubungan antara ekonomi dengan program pelatihan itu yang dibuatnya itu harus memperhatikan keadaan ekonomi masyarakat supaya bisa menerapkan harga yang sesuai dengan target pasarnya. Ketiga ada keadilan sosial. Di sini masyarakat yang berpendidikan tinggi itu cenderung lebih stabil dalam keadaan sosialnya dan bisa berorientasi untuk menciptakan value dalam diri mereka. Dan yang terakhir ada teknologi, di mana teknologi baru yang muncul di masyarakat itu yang menyebabkan faktor yang sukses untuk mempermudah aktivitas masyarakat. Jadi kayak semakin canggih teknologi, semakin mudah juga aktivitas yang bisa dilakuin masyarakat gitu. Oke, itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat dan bisa membantu semuanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.